Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperhatikan dalam keseharian ada orang yang bekerja, mereka berangkat dari pagi, kemudian sampai pulang malam gitu. Kemudian juga saya melihat ada seorang pelajar yang dia berangkat pagi-pagi sama, kemudian dia harus melakukan aktivitas belajar, kemudian pulang ada yang siang, kemudian sore hari. Tampak dari wajahnya ada yang mereka itu bersemangat untuk berangkat bekerja. Kemudian di tempat pekerjaannya pun dia begitu banyak kontribusinya, banyak aktivitas yang dilakukan tentunya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tapi ada kalanya kita melihat di tengah pekerjaannya dia mulai mukanya murung, kemudian bahkan banyak memikirkan sesuatu yang menurut dia itu adalah menjadi suatu permasalahan, dan akhirnya ada yang melewati di masa jam kerjanya itu dia habiskan merenung, ada juga yang dia banyak memikirkan permasalahannya, akhirnya dari target pekerjaannya itu tidak selesai. Melihat fenomena yang kita saksikan sehari-hari, ternyata itu adalah terkait dengan masalah dorongan yang ada dalam dirinya. Nah, motivasi ini ada berasal dari dorongan dari dalam diri, ada juga yang berasal dari luar. Kenapa ada seorang pelajar dia tetap dalam kondisi misalkan malas-malasan, tapi kemudian ketika dia mengingat pesan orang tuanya akhirnya tergerak hatinya dan kemudian dia fokus untuk menyelesaikan pendidikannya, bisa menyelesaikan dalam masa waktu yang sangat lama itu adalah karena dia ada dorongan dalam dirinya. Kalau dorongan dari luar adalah biasanya ketika seorang pelajar dia berangkat dari rumah, niat awalnya untuk belajar, kemudian ternyata di tengah perjalanan dia bertemu dengan teman-temannya dan akhirnya sudah mulai ada godaan dari temannya untuk tidak berangkat ke sekolah. Nah, akhirnya ketika kita mempertimbangkan ajakan teman kita, maka itu adalah motivasinya dari luar. Ketika dia tidak menjadi berangkat ke sekolah. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi ini kalau kita lihat dari buku karya Reza Sarif, itu membagi motivasi itu ada 4 tangga motivasi. Tangga pertama itu adalah motivasinya adalah latah. Jadi orang tergerak atau melakukan suatu tindakan itu karena ikut-ikutan. Motivasi yang pertama itu adalah karena latah. Kemudian tangga motivasi yang kedua itu adalah karena takut. Contohnya adalah ketika takut ditolak dalam bekerja. Semuanya ketakutan ini orang melakukan sesuatu karena bermuara dengan takut karena akan kegagalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tangganya yaitu adalah bangga, pride gitu ya. Jadi seorang itu melakukan tindakan, adanya dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan atau untuk mencapai tujuan itu karena sebuah kebanggaan. Misalkan semakin dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi, itu menjadi suatu kebanggaan dan akhirnya dia memberikan kinerja yang terbaiknya. Kemudian yang keempat itu adalah tangga yang terakhir, tangga yang paling atas adalah karena tangga cinta. Cinta ini adalah motivasi yang dia lebih banyak memberi dibanding menerima. Kalau motivasi ini juga ada juga yang mengibaratkan itu seperti reservoir air. Jadi motivasi ini kan ke reservoir air ini atau tangki air ini kita bisa isi ulang. Ketika kita motivasinya isi air tangki itu banyak, maka akan ketika kita memerlukan air itu dibuka kerannya, maka akan banyak dorongan atau semakin besar dorongan airnya itu. Sehingga itu kita ibaratkan berarti dia memiliki dorongan yang sangat kuat. Tapi kita bisa dibayangkan ketika reservoir air ini ternyata airnya nanti menipis, maka dorongan air pun itu semakin kecil. Nah, motivasi pun sama. Jika ibaratkan dengan reservoir air ini, ketika tangkinya airnya penuh, maka dorongannya besar. Dan motivasi ini ada 3 hal yang membuat diri kita itu atau kondisi tangki air kita ini menurun. Pertama itu adalah karena kemacetan. Jadi
Ada orang yang berangkat bekerja, kemudian ternyata kondisinya sedang macet, akhirnya kan itu sudah menguras energi. Maka tanpa kita sadari, tangki air kita itu sudah mulai keluar dorongan airnya ya. Sehingga kita akhirnya masuk ke dalam tempat kerja itu dengan kondisi reservoir yang sudah mulai berkurang. Kemudian apalagi yang membuat motivasi ini kita berkurang? Yang kedua itu adalah karena lingkungan yang stres dan pesimis. Jadi ketika kita dihadapkan dengan banyaknya pemberitaan yang tidak baik, kemudian misalkan wah kondisi sekarang itu begitu sulit, nah itu mempengaruhi pikirannya, akhirnya berkurang juga itu reservoir air atau motivasi, tangki motivasi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah karena berita dan informasi yang negatif. Jadi ini hampir ada kesamaan. Yang kedua itu di lingkungan yang stres dan pesimis. Berarti ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis, maka kita sudah berkurang tangki motivasi kita. Kemudian yang ketiga adalah karena berita negatif. Kita saksikan di televisi, misalkan harga naik, kemudian juga mencari tempat bekerja itu susah. Nah, ketika ada berita-berita yang negatif itu, maka secara tidak kita sadari motivasi kita tuh kita mulai menurun ketika kita mengikuti yang ada dalam pemberitaan itu. Tapi ketika kita bisa mencerna, mengolah informasi itu sehingga yang negatif itu diolah dengan positif, oh ternyata mencari pekerjaan itu susah ya, tapi masih banyak peluang kita untuk berbuat sesuatu. Olah pikir yang baik sehingga memikirkan pemikiran yang positif dan akhirnya kita juga bertindak yang positif.